Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar DN. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas materi kita selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. Yuk simak video ini sampai akhir dan jangan ada yang di skip agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Materi kita sebelumnya adalah persamaan linear satu variabel. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutannya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, atau biasa disingkat dengan PTLSV. Untuk pertidaksamaan linear satu variabel juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama cirinya adalah merupakan kalimat terbuka, yang kedua memiliki satu variabel berpangkat satu, dan yang ketiga memiliki tanda pertidaksamaan. Nah, ciri nomor 1 dan nomor 2-nya ini sama dengan ciri-ciri persamaan linear satu variabel. Bedanya hanya pada ciri yang ketiga, yaitu kalau persamaan linear satu variabel tandanya adalah tanda sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan linear satu variabel tandanya adalah tanda pertidaksamaan. Apa saja yang termasuk tanda pertidaksamaan? Nah, ada 4 tanda pertidaksamaan ya. Tanda kurang dari, yang keduanya tanda lebih dari, yang ketiga kurang dari atau sama dengan, dan yang keempat lebih dari atau sama dengan. Tanda pertidaksamaan yang nomor 3 itu bisa juga dibaca dengan tidak lebih dari ataupun paling banyak atau maksimum. Kemudian tanda pertidaksamaan yang nomor 4 itu bisa dibaca dengan tidak kurang dari atau paling sedikit atau minimum. Nah, nanti jika kalian menemui soal yang berbentuk cerita, jika ada misalnya kata-katanya tidak lebih dari, maka tandanya yang nomor 3. Atau soalnya paling sedikit atau minimum, itu tandanya yang nomor 4. Jadi bagian yang ini kalian harus pahami dan dihafalkan. Karena biasanya kalau soalnya berbentuk soal cerita, itu tidak disebutkan lambangnya seperti apa. Jadi kalian harus menerjemahkan sendiri bentuk lambang atau simbol pertidaksamaannya. Ada beberapa aturan yang harus diingat dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Aturan yang pertama, jika menambahkan atau mengurangi kedua sisi, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Yang kedua, jika mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan juga tidak berubah. Dan aturan yang ketiga, jika mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah menjadi kebalikannya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X dari pertidaksamaan 5X kurang 6 lebih besar dari 14. Di sini kita mengerjakannya caranya mirip dengan cara mengerjakan persamaan linear satu variabel. Kita tulis dulu angka soalnya, 5X kurang 6 lebih besar dari 14. Seperti pengerjaan soal pada persamaan linear satu variabel, kita akan membiarkan variabel tetap ada pada ruas kiri, sedangkan angka pada bagian ruas kanan. Sehingga 5X-nya tetap, kemudian diikuti tanda lebih besar dari, min 6-nya akan kita geser ke ruas kanan, menjadi positif 6. Angka 14-nya tetap ada di posisi di ruas kanan ya. Selanjutnya, 5X lebih dari 14 tambah 6, 20 ya. Jadi 5X lebih besar dari 20. Yang akan kita cari adalah X-nya, sehingga X lebih besar dari 20 dibagi 5, jadi X-nya lebih besar dari 4. Selanjutnya contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 7X tambah 14 lebih besar dari 4X tambah 32. Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita kumpulkan yang ada variabelnya di ruas sebelah kiri. Sebelumnya kita tulis ulang dulu soalnya ya. Kemudian 7X, nah temannya 7X ini kan ada 4X ya. 4X kita pindah ke ruas kiri, tandanya akan berubah menjadi min 4X. Tanda lebih darinya tetap, angka 32-nya juga tetap di ruas kanan. Yang menyeberang atau pindah ruas adalah angka 14, positif 14, berpindah ruas menjadi angka min 14. 7X kurang 4X hasilnya adalah 3X lebih dari 32 kurang 14, 18 ya. Jadi X-nya lebih dari 18 bagi 3, 6. X lebih dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya atau kita singkat dengan HP ya, itu adalah bilangan-bilangan yang lebih dari angka 6, yaitu angka 7, 8, 9 dan seterusnya ya, tidak terhingga ya. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari min 7 kurang 6Y lebih
besar atau sama dengan 4Y tambah 23. Kita tulis ulang dulu soalnya, lalu kita kumpulkan yang ada variabelnya ke ruas kiri. Min 6Y tetap di ruas kiri, kemudian 4Y berpindah dari ruas kanan ke ruas kiri, jadi tandanya dari positif berubah menjadi min 4Y. Tanda lebih besar dari angka 23 tetap di ruas kanan, kemudian angka min 7 berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi positif 7. Min 6Y kurang 4Y hasilnya min 10Y lebih besar dari atau sama dengan 23 tambah 7, 30 hasilnya. Di sini sesuai aturan yang telah dijelaskan pada video awal tadi, bahwa jika kedua sisi dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah menjadi kebalikannya. Min 10Y agar menjadi Y itu harus dibagi dengan min 10. Di ruas kiri kita bagi dengan min 10, maka di ruas kanan juga kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu min 10. Karena sama-sama dibagi dengan bilangan negatif kedua sisinya, maka di sini tandanya akan berubah menjadi kebalikannya, menjadi kurang dari atau sama dengan. Min 10Y dibagi min 10, min 10 dibagi min 10 habis ya, tinggal Y lebih kecil atau sama dengan 30 dibagi min 10. Y lebih kecil atau sama dengan min 3. Sampai di sini sudah selesai jika yang ditanya adalah Y-nya atau variabelnya. Tetapi jika yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan yang lebih kecil atau sama dengan min 3. Bilangan apa saja? Bilangan min 3. Nah, min 3-nya ini masuk ya karena ada tanda lebih kecil atau sama dengan. Tapi jika tandanya hanya lebih kecil saja, min 3-nya tidak boleh ikut. Min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya sampai tak terhingga. Mudah bukan? Intinya, cara pengerjaannya hampir mirip dengan persamaan linear satu variabel. Dan satu lagi yang perlu kalian ingat tadi, intinya, jika kedua sisi dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah menjadi kebalikannya. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.